We used to hide under the covers, staring at each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I swear, even in my sleep, I hear it like the memory of everything we used to be. You played for me. Nggih. Ada apa? Begini Bu Emi, saya selama ini kan Bu Emi tahu sedang melaksanakan kegiatan program guru penggerak, di mana saya salah satu CGP-nya itu mendapat tugas Bu Emi, yaitu berkenaan dengan kegiatan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan dilema etika dan bujukan moral. Dalam tugas ini saya disuruh mewawancarai 2 orang kepala sekolah, yaitu yang pertama adalah terutama Bu Hemi selaku kepala sekolah saya, dan yang kedua nanti kepala sekolah dari SD lain. Untuk itu saya memohon kesediaan Bu Hemi untuk bisa membantu saya di dalam memberikan masukan-masukan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya ajukan. Insya Allah. Kita mulai saja nih Bu. Bu Hemi, nun sewu, selama menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya di sekolah itu ada kasus-kasus atau permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, Ibu selaku kepala sekolah sekiranya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu, identifikasinya seperti apa? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau yang jelas di sekolah itu banyak kasus. Tapi untuk mengidentifikasi secara khusus memang kami ya tidak. Jadi kami mengidentifikasinya pas ada kasus. Nah, kasus itu bagaimana? Apa perlu segera dilaksanakan? Ini kasus apa? Dilema apa? Moral, etika atau bujukan moral. Nah, pada kesempatan ini ada kasus, salah satu contohnya ini yang menurut kami adalah etika apa? Etika moral gitu. Dilema etika. Dilema etika. Yaitu tentang kenaikan kelas. Salah satu contoh pada kenaikan kelas ini ada anak mungkin di kelas 1 juga ada yang seharusnya menurut guru kelas itu tidak naik berdasarkan aturan karena anaknya belum menguasai pengetahuan, kemudian absennya seperti itu, tapi karena kita juga memikirkan nanti anak kalau tidak naik bagaimana, kita identifikasi kalau melangkah seperti ini bagaimana. Nah, akhirnya keputusan itu memang kami musyawarahkan dulu dan baru nanti menentukan keputusan. Ya, berarti penanganan kasus itu dilaksanakan berdasarkan pengamatan juga berdasarkan musyawarah gitu ya. Selain ini dari yang tadi ditangani Ibu, bagaimana Bu Hemi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama. Jadi ini spesial khusus dilema etika Bu. Dilema etika, di mana kasus yang terjadi di sana tidak ada pelanggaran hukum. Tadi kan misalkan itu kan anak juga tidak melanggar hukum Ibu, karena itu sifatnya adalah benar dengan benar lah. Itu. Nah, keadaan bersama-sama benar sehingga menimbulkan dilema pengambilan keputusan. Lalu keputusan seperti apa yang Ibu
akan ambil dalam menghadapi kasus tadi contohnya Bu? Ya, pertama kami kan karena di sekolah ya, utamanya di SD itu kan wali kelas. Nah, kami kan minta masukan dari wali kelas dulu bagaimana anak tersebut. Kita musyawarahkan pada rapat dewan guru. Setelah itu nanti setelah diidentifikasi permasalahannya, masukan-masukan tidak hanya dari kelas wali kelasnya saja, mungkin dari guru yang lain. Setelah itu baru kepala sekolah memberi keputusan. Nah, keputusan yang diambil intinya adalah yang menitik beratkan pada manfaatnya banyak untuk anak. Berarti tadi itu merupakan langkah-langkah konkretnya Ibu, langkah-langkah konkret di dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di dalam menangani permasalahan yang dihadapi. Seperti itu ya. Baik Bu, kemudian ini Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah tadi dilema etika Bu? Itu yang paling efektif menurut Ibu di dalam pengambilan keputusan tadi Bu? Itu hal-hal apa contohnya? Ya, intinya kalau untuk mengambil keputusan itu, kalau saya meskipun kepala sekolah itu punya wewenang untuk menentukan, tapi kami tetap intinya adalah bermusyawarah, minta masukan dari teman-teman. Kalau karena ini hubungannya dengan wali siswa, karena wali siswa saya undang dulu, ini putra panjenengan seperti ini, hasil masukan dari wali kelas. Kemudian wali siswa menyampaikan kalau anak saya tidak naik atau tertinggal, nanti anak saya tidak mau sekolah seperti itu. Nah, akhirnya kami konsultasi dengan pengawas sebagai pembina, kemudian ke komite. Intinya berarti Ibu, bermusyawarah ya, bukan keputusan mutlak dari kepala sekolah ya, tapi ada musyawarah antara terutama guru, wali kelas di sana, kemudian juga komite serta orang tua Ibu. Luar biasa sekali ini Bu, untuk pengambilan keputusannya. Lalu menurut Ibu, dalam pengambilan keputusan yang tadi lah, misalkan yang dicontohkan tadi yang sudah kita bicarakan di awal, di dalam pengambilan keputusan tadi Ibu cenderung menunjuk pada rasa kasihan atau berpedoman pada aturan-aturan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan di lingkungan sekolah? Ya, utamanya pada aturan, tapi kembali kita seperti tadi aturannya anak kalau absen sekian itu 75% misalnya tidak masuk, otomatis tidak naik. Tapi kita itu jadi campurlah bersama-sama antara menentukan aturan dari hasil keputusan bersama dengan ada rasa kemanusiaan. Intinya agar anak itu tidak terlantar seperti itu. Kalau tidak sekolah ya yang bingung kita sendiri, itu karena tanggung jawab kita bersama. Ternyata meskipun aturan itu harus kita tegakkan, tapi di sana memang rasa kasihan, rasa kemanusiaan juga harus kita kedepankan Ibu. Berikutnya Bu, biasanya kan tadi Bu, di dalam sebuah pengambilan keputusan juga ada tantangan Bu. Kita ambil contoh yang tadi saja tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan yang terjadi itu seperti apa Bu? Tantangannya kan berarti itu aturannya seperti ini, tapi saya harus melangkah demikian, berarti itu kan bertentangan, dan itu merupakan kali ada primen bahwa aturan dakwah kok malah ora di. Nah, ini kan pasti ada yang seperti itulah. Itu kembali, makanya dalam menentukan ini adalah keputusan bersama, walaupun yang ngetok itu nanti adalah kepala sekolah. Baik sekali Bu, itu sebuah keputusan yang penuh tantangan itu
akan menjadi sebuah sebuah keputusan yang berat Ibu. Nah, gitu. Meskipun ada aturannya, kita harus secara kemanusiaan bagaimana itu butuh pemikiran yang luas ya Bu itu. Dari hal tadi Bu, di pertanyaan yang ketujuh kebetulan sesuai dengan yang tadi sudah Ibu putuskan. Tentunya di dalam pengambilan keputusan tadi kan terjadi polemik Bu, baik di lingkungan sekolah itu sendiri maupun di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan wali siswa itu kan menjadi polemik atau sebuah pertanyaan, kenapa kok si anak itu yang jarang masuk, kemudian secara prestasi juga seperti ini, kok sampai dinaikkan. Itu cara Ibu di dalam menghadapi polemik itu seperti apa? Ya kebetulan ini kurikulum Merdeka itu ternyata menjadi solusi. Kemarin memang kami merasa berat untuk menghadapi seperti itu. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka ini, jadi tidak boleh ada anak tertinggal. Guru harus mengidentifikasi, mengelompokkan antara anak yang sudah menguasai, yang sedang, dan yang belum. Itu berarti solusinya. Kalau dulu ya memang kami dengan guru-guru itu ke dalam, tetap anak harus dapat perhatian dan titip kepada guru kelasnya bahwa ini anak ini masih butuh bimbingan. Ternyata kurikulum sekarang seperti itu. Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Berarti kalau ada polemik semacam itu ya di lingkungan masyarakat tentunya guru-guru sendiri sudah tahu Ibu. Kalau untuk wali siswa itu mungkin kan perlu diberikan pemahaman gitu, terutama bagi wali siswa tersebut ya, anak tersebut. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, di dalam pengambilan keputusan lah tidak hanya permasalahan tadi, mungkin ada permasalahan lain di sekolah, itu Ibu biasanya menggunakan jadwal khusus atau mengambil keputusan itu sesegera mungkin atau di saat terjadi sebuah permasalahan? Ya, jadi dalam pengambilan keputusan yang pernah kami lakukan itu tidak ada jadwal khusus sementara ini ya, jadi tergantung kasusnya. Kasus ini perlu segera ditangani ya kita segera tangani. Ya, pernah ada itu kasus yang harus ditangani saat itu tentang ya namanya anak ya, kadang guyonan tapi akhirnya jadi sungguhan. Itu ya kami selalu koordinasi, mengundang orang tua, tapi sebelumnya kan berarti konsultasi dulu dengan wali kelas seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus, tapi tergantung dari kasusnya. Berikutnya lagi Bu ini, tapi tadi di poin ke-8 itu intinya ya kembali kepada musyawarah Ibu. Intinya itu ya dalam keputusan itu. Berikutnya Bu, ini menurut Ibu di dalam selama ini Ibu sudah menjabat sekian tahun sebagai kepala sekolah, tentunya memiliki pengalaman. Adakah kira-kira seseorang, lembaga, instansi atau apapun atau pihak-pihak yang menurut Ibu itu mempermudah di dalam mengambil sebuah keputusan? Kira-kira siapa? Yang jelas ada salah satunya di lingkungan kita sendiri itu guru lah. Guru pasti itu ada yang pasti memberi solusi. Kadang kami sendiri menentukannya bingung, ada masukan dari guru, itu yang saya harapkan. Dan setiap kali kami melaksanakan Dewan Guru pun demikian. Itu masukan itu mempermudah kita untuk menentukan. Itu juga ada dari pengawas BIN, kemudian komite. Kalau memang kami sulit dan tidak bisa ya kami naik ke KWK. Ini yang terakhir Bu untuk pertanyaannya. Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, pertanyaan-pertanyaan saya sehubungan dengan etika, dilema etika dan rujukan moral.
Dari hal yang telah disampaikan sehubungan dengan pengambilan keputusan yang sudah terbiasa Ibu lakukan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik berdasarkan hasil dari pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan? Jadi intinya yang kami petik dari hasil keputusan ini, jadi intinya adalah komunikasi dan musyawarah. Jadi meskipun kepala sekolah punya power, punya wewenang, tapi tidak mungkin kepala sekolah bisa menentukan secara otoriter seperti itu. Jadi tetap intinya adalah bermusyawarah. Insya Allah akan mendapatkan keputusan yang terbaik untuk semuanya. Kiranya itu Bu yang saya sampaikan. Terima kasih atas jawaban Ibu tadi, sangat luar biasa sehingga menjadi sebuah pengalaman bagi saya, selain sebagai tugas yang harus saya kumpulkan mungkin terakhir hari Senin nanti, tapi sebuah menambah wawasan yang sangat berarti bagi saya yang selama ini tidak tahu sebagai guru. Kadang-kadang Ibu hanya tadi menawarkan memberikan masukan itu, ternyata fungsinya di sini. Di sini saya baru tahu, oh ternyata terkadang saya disuruh memberikan masukan, oh ternyata itu sebagai sebuah pertimbangan Ibu, sebuah pertimbangan untuk menentukan sebuah keputusan gitu. Kiranya itu Bu untuk wawancara pada kali ini, karena tugas saya juga harus saya selesaikan untuk butuh editing, kemudian butuh direfleksikan di dalam sebuah bentuk narasi ataupun nanti saya sebuah artikel, saya belum tahu, tapi pada intinya pertemuan pada hari ini sangat membawa ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu yang merupakan sudah sangat baik, suatu saat bisa saya terapkan kepada anak-anak di saat pengambilan sebuah keputusan. Kiranya itu Bu, sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan saya mohon maaf barangkali mengganggu waktu Ibu yang di bulan Ramadan ini, baik kepentingan dinas maupun kepentingan organisasi PGRI yang membutuhkan tenaga Ibu sangat banyak terganggu. Saya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih Pak Adi Purnomo yang telah memberikan waktu atau beri kesempatan kepada saya untuk diwawancarai. Mohon maaf barangkali itu pengalaman saya itu masih kurang pas. Silahkan yang misalnya kok pas bisa dilaksanakan, dan harapan saya semoga dengan Pak Adi mengikuti program guru penggerak ini, mudah-mudahan Pak Adi bisa menjadi contoh teman-teman utamanya di sekolah sendiri dan menjadi penggerak atau motivator. Saya ucapkan selamat, semoga kegiatan ini bisa lancar, kedepannya bisa sukses selalu. Terima kasih, selamat bertugas dalam menyelesaikan tugas. Katusipun sekap Bu badhe ngedit mikir umi. Oke, monggo-monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bu. Itu betul keadaan pun sehat Pak Teguh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Ini mohon maaf Pak Teguh, saya ada tugas berhubungan dengan kegiatan guru penggerak untuk mewawancarai dua orang kepala sekolah, yaitu kepala sekolah dari SD sendiri, dan kebetulan saya mengenal Pak Teguh sehingga saya jadikan referensi sebagai sumber belajar saya di dalam tugas ini. Adapun untuk kegiatan kali ini yaitu tugas mengenai pengambilan keputusan, dilema etika dan rujukan moral. Baik Pak, karena tugasnya
Monggo, siap. Ini Pak Teguh, selama ini bagaimana Pak Teguh dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Teguh? Ini ya Mas, sebagai kepala sekolah yang tugas pokoknya itu ada 3 ya, ada manajerial, kemudian kewirausahaan dan supervisi pendidik tenaga pendidikan, pasti akan selalu dituntut untuk menentukan suatu kebijakan atau pengambilan keputusan. Nah, selama ini dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan sih tidak apa ya tadi yang disampaikan dengan ini saya golongkan ke dilema etika. Karena dilema etika kan kita tahu bersama ya antara pilihan benar dengan benar yang saling bertentangan. Kalau bujukan moral kan mungkin lebih jelas benar dan salah berdasarkan hukum, mungkin berdasarkan norma. Nah, selama ini tidak seperti itu karena ya pemahaman ini kan relatif baru bagi kepala sekolah, apalagi kepala sekolah yang bukan dari guru penggerak kan. Dulu waktu OJL tidak dibekali pengklasifikasian atau jenis-jenis yang seperti itu. Tapi memang dalam mengidentifikasi biasanya saya berdasarkan satu misalnya tingkat urgennya masalahnya. Penting apa tidak, tingkat terpentingnya mungkin penting atau biasa, kemudian mungkin juga ada yang perlu segera diambil keputusan, ada yang mungkin membutuhkan pemikiran yang mendalam, membutuhkan musyawarah dengan teman atau lebih menganalisis lebih dalam lah siapa yang terlibat di dalamnya, siapa yang bisa diminta bantuan dan seterusnya kan. Jadi identifikasi itu ya pasti dilakukan, cuma mungkin jenisnya yang tidak digolongkan ini dilema etika, ini bujukan moral kan tidak seperti itu. Oh begitu Pak Teguh. Berarti apa yang Pak Teguh lakukan dalam pengambilan keputusan itu seperti yang tadi Pak Teguh sampaikan, bahwasanya tidak mengklasifikasikan permasalahan berdasarkan tadi Pak. Berdasarkan dilematika atau bujukan moral. Iya. Pada intinya yang penting permasalahan itu dapat terselesaikan ya Pak. Ya. Tanpa melihat dari bentuk permasalahan tersebut Pak. Tapi begini, kandungan di dalamnya tetap seperti itu. Maksudnya setiap masalah itu memang ada dilema etika dan mungkin juga bujukan moral. Pasti ada seperti itu. Cuma tidak digolongkan seperti itu. Tidak digolongkan secara spesifik ya Pak. Spesifik itu. Baik Pak Teguh, kemudian Pak Teguh, selama ini bagaimana Pak Teguh menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kelompok kepentingan tadi Pak Teguh. Tadi Pak Teguh menyampaikan tidak dispesifikasikan nih Pak. Berarti istilahnya tidak dikelompokkan dalam ini dilema etika dan ini bujukan moral. Nah, untuk persisnya Pak Teguh, langkah-langkah seperti apa yang akan Bapak ambil dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi disampaikan? Iya, terima kasih. Ini berarti kan khususnya pada kalau memahami pertanyaan dari Mas Adi Purnomo kan berarti itu pada kasus ya, terutama pada kasus. Karena menurut saya pengambilan keputusan itu luas sih, tidak hanya pada kasus ini. Nah ini kan kalau pada kasus berarti kan langkah-langkahnya kan pertama harus dianalisis ya, dipahami. Tadi sudah saya sampaikan siapa yang terlibat. Pertama kan siapa yang terlibat. Kemudian seberapa urgen kasus tersebut.
imbasnya terhadap sekolah. Jadi kan ada imbas yang terhadap pribadi, ada imbas yang lebih luas, bisa terhadap sekolah juga akan terlibat kan begitu, akan terimbas. Kemudian siapa yang nanti bisa kita mintai bantuan untuk mencari solusi penyelesaian masalah. Baru kemudian kita melangkah mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan kan seperti kita mengajar di kelas, direfleksi kan, direfleksi gitu. Baik, luar biasa sekali Pak di dalam pengambilan keputusan dan pemikiran tentang tadi penyelesaian kasus-kasus yang timbul. Kemudian gini Pak Teguh, hal-hal apa saja yang Pak Teguh anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus-kasus yang berhubungan masalah tadi dilema etika Pak? Ya tadi ya, kembali berdasarkan, kalau saya berdasarkan tingkat keurgenan atau tingkat berat ringannya suatu kasus. Kalau kasusnya sedang atau biasa itu kan mungkin bisa segera diambil keputusan berdasarkan pengalaman. Pengalaman di sini bisa kita sharing atau bertanya pada teman kepala sekolah yang lain kan begitu. Itu kejadian dari sekolah lain juga bisa kita mencoba referensi. Itu di sana caranya seperti ini, mungkin juga sama, itu kan lebih efektif, lebih efisien. Tapi kalau kasusnya berat atau membutuhkan bantuan banyak orang, itu kita membutuhkan kedurasan ya, membutuhkan musyawarah dengan banyak orang yang terlibat sehingga biar kasusnya itu tuntas dengan efektif, efisien juga. Oke, baik Pak Teguh. Yang selanjutnya Pak Teguh, pernahkah Pak Teguh di dalam pengambilan keputusan terhadap sebuah kasus itu merujuk pada rasa kasihan atau berpedoman pada aturan-aturan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan di lingkungan sekolah ini Pak? Ya. Pernah kali itu Pak? Itu kan pasti Mas, pasti kalau kasus sih mungkin belum ya, tapi kalau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan misalnya PKG gitu ya, PKG atau monitoring supervisi kelas gitu kan, kita dihadapkan pada itu, satu, ada norma atau indikator-indikator yang harus dipenuhi. Kita berarti kan sejauh mana guru itu bisa memenuhi target indikator, tapi di balik itu kan kita kan menggunakan rasa. Ada tasarannya, kalau zaman dulu ada PAN ya, penilaian acuan norma, dan ada patokan PAP. Nah, yang pakai norma ini kan kita menggunakan ada kasihan, ada rasa manusiawinya, ada rasa kemanusiaannya. Kita kan tidak mungkin menilai seorang guru teman kita yang membantu kita tiap hari kan terus terlek. Saklek misalnya nilainya hanya apa itu 45 misalnya kan, atau 40, kasihan juga kan. kecuali yang berat sekali kan. Kalau secara umum kan, kalau kita nilai sebenarnya nanti kalau masih pun jadi kepala sekolah kan seperti itu juga. Ketika kita ada tugas untuk menilai PKG, di situ ada dilema etika dan rujukan moral. Pengambilan keputusan dengan menilai di situ kita biasanya saya tidak ada tempat. Jadi sewajarnya lah. Ya baiklah Pak Teguh.
Berarti tadi saya ambil kesimpulan bahwasanya karena kita bekerja bersama-sama ya Pak Teguh, yang jelas tadi kecuali sudah keterlaluan sekali mungkin itu baru ada tindakan lain lah mungkin itu pun pasti masih ada pertimbangan lain juga ada unsur manusiawi dan etikanya juga. Walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan teori dengan dilematika dan bujukan moral. Maksudnya ketika ada permasalahan seperti itu kan ada teorinya langkah-langkah pengambilan keputusan. Betul Pak. Betul. Kadang-kadang kita tidak serinci atau seurut. Ya. Ada prosedur seperti itu. Prosedurnya bisa tidak sama. Oke. Baik, selanjutnya Pak Teguh, ini biasanya tadi kan Pak Teguh menyampaikan bahwasanya ya karena kancane derek biasa istilahnya bersama-sama membantu pekerjaan Pak Teguh juga sebagai kepala sekolah. Terus menurut Pak Teguh tantangannya itu apa Pak? Di dalam pengambilan keputusan tadi biar istilahnya ada rasa berat atau rasa bagaimana menurut Pak Teguh? Tantangannya ya tadi dilema etika itu tadi. Kita dilema ya. Iya. Mau menilai seadanya, nyatanya juga itu ya juga sangat kita butuhkan, banyak sedikitnya juga membantu pekerjaan kita sebagai pimpinan kan. Beratnya kalau dinilai sesuai kenyataan misalnya kan juga kasihan juga. Itu beratnya menentukan pilihan yang terbaik itu yang berat, yang kadang-kadang berat kita di mungkin kok kayak gini nemen ya kalau sesuai dengan target ya target dari kan berarti target dari pemerintah kan ya, indikator itu ya tidak hanya PKG loh ini secara umum target kan bisa ditentukan misalnya seorang guru administrasi saja tidak ada kan gimana mau dinilai tinggi gimana dinilai sangat rendah itu teman kita kan ya itu dilema sangat serius. Iya Pak Teguh, berarti itu tadi ya berarti namanya tantangannya tadi ya Pak. Tantangannya mencari pilihan yang paling tepat untuk sebuah kasus itu. Betul memang. Apalagi berkaitan dengan dilema etika. Mohon maaf Pak Teguh, selanjutnya ini kalau Pak Teguh mendapatkan hal yang semacam tadi Pak, kita tidak berbicara hanya dalam PKG Pak, mungkin di mungkin masalah-masalah yang lain lebih banyak. Iya. Kalau terjadi hal semacam itu, langkah-langkah seperti apa? Karena mungkin Pak Teguh sudah memberikan yang terbaik kepada rekan guru Pak Teguh. Di sana kan mungkin terjadi polemik. Nah, menurut Pak Teguh, langkah-langkah yang akan Pak Teguh ambil di dalam menghadapi polemik tadi Pak, sehubungan dengan keputusan yang Pak Teguh sudah ambil. Nah, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah diberi langkah-langkah sebelum ketika kita akan memutuskan suatu masalah diawali kasarannya di ruang olahraga itu ada pemanasan, ada melaksanakan, ada pendinginan. Ada pendinginan. Ya, semua seperti itu. Jadi kita sebelumnya kan musyawarah dulu, bertemu dulu. Kalau kasusnya individual kan kita ibaratnya kalau supervisi kelas itu kan pra-supervisi. Kita mengadakan pertemuan pra-supervisi. Setelah itu kan baru melaksanakan atau baru mengeksekusi ya. Nah, setelah eksekusi kan kita bertemu lagi yang namanya kan kalau di dalam supervisi itu pasca supervisi. Nah, semua mungkin tidak hanya waktu kasus supervisi saja, mungkin kasus-kasus yang lain juga bisa diterapkan hal seperti langkah-langkah seperti itu. Berarti asalnya awalan, action dan penutup kan gitu kan. Nah, di dalam pertemuan pasca supervisi misalnya itu kan kita bisa menyampaikan masukan kepada guru, pada teman yang punya kasus misalnya kasusnya seperti ini, saya menyelesaikannya seperti ini.
dengan diharapkan juga mengambil sikap refleksi kesalahannya di sini segera memperbaiki kan seperti ini biar sesuai dengan target atau tuntutan tadi solusi yang misalnya saya kasus kan saya mau solusi. Setelah solusi kan pertemuan lagi memberi masukan pada teman tersebut kan penyelesaian seperti ini jadikan bertindaknya nanti seperti ini kan. Oke Pak Teguh, berarti sungguh terperinci sekali ini penjelasan dari Pak Teguh tentang proses pengambilan keputusan yang diambil di dalam menangani sebuah permasalahan atau kasus. Ini masih ada 3 pertanyaan. Yes. Ini pertanyaan yang selanjutnya. Dalam mengambil sebuah keputusan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu setelah mengetahui terjadinya masalah atau kasus tersebut, atau Bapak langsung mengambil keputusan yang sudah Bapak ketahui tersebut di tempat? Ya itu mungkin di awal setelah itu bisa kita rujuk ya. Saya tergantung kasusnya kan begitu. Kalau kasusnya ringan atau ya tidak hanya ringan ya, maksudnya ada kasus yang memang harus segera diambil keputusan. Ada yang kasus yang harus dianalisis mendalam kan seperti itu. Berarti kalau yang segera ya harus saat itu segera. Misalnya ada anak yang di sekolah ya bermain-main kecelakaan gitu, kan harus segera mengambil keputusan, harus segera dibawa ke rumah sakit, harus kan tidak mungkin kita mencari uang tuan di situ harus segera. Tapi juga ada kasus yang mungkin harus sebelum memutuskan itu harus diusahakan yang perlu pemutusan yang lebih mendalam, analisis yang lebih detail, itu kan perlu jadwal untuk kita mungkin ini tepatnya diselesaikan kapan, terus siapa yang harus kita ajak ngomong, membantu kan gitu. Berarti kan karena melibatkan orang lain kan harus dijadwal. Berarti seperti tadi sudah di dalam penyelesaiannya memang ada yang harus terjadwal, juga ada yang harus saat itu juga sesegera mungkin lah, seperti itu. Itu memang mungkin ya. UGD lah ya. Iya, urgen ya Pak. Tadi juga Pak Teguh menyinggung ini terkait dengan pertanyaan ke-9. Tentunya kalau yang terjadwal itu kita berkomunikasi ya Pak, terutama atau bermusyawarah. Apakah ada seseorang atau pihak-pihak yang selama ini mempermudah Bapak di dalam mengambil sebuah keputusan? Ya ada. Secara umum kebanyakan kan teman-teman guru ya. Teman-teman guru itu karena setiap hari ketemu kan berarti langsung bisa diajak musyawarah. Kalau kadang-kadang kita juga harus mengundang komite minimal ketuanya kan begitu untuk penanganan kasus-kasus di sekolah. Tapi yang harus menjadi pimpinan kita, yang menjadi pimpinan kita juga harus kita ajak. Kalau masalahnya berat ya harus kita ajak konsultasi. Misalnya pengawas, BIN, mungkin sekarang KWK itu kan kalau kaitannya dengan kinerja guru misalnya kan harus kita ngomong dulu sebelum kita memutuskan. Misalnya gurunya medot kan kita mesti konsultasi sama KWK yang pengawas. Tadi penjelasan tentang yang memudah Bapak dalam mengambil keputusan sudah sangat jelas, yaitu terkait dengan teman-teman guru, komite, kemudian pengawas Dabin dan juga KWK. Ini pertanyaan terakhir Pak Teguh. Dari hal yang telah disampaikan sehubungan dengan pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik berdasarkan hasil dari pengambilan keputusan yang sudah Bapak ambil tadi, pengambilan keputusan secara dilema etika?
Jadi masalah ini learning learned ya, Iya, betul. pembelajaran ya, Betul. pembelajaran dari sebuah pengambilan keputusan. Jadi ya harus kalau saya setiap kasus itu adalah pengalaman, karena katanya kan pengalaman adalah guru terbaik. Jadi setiap kasus yang ditangani akan menjadi referensi, perlu diadministrasikan di aplikasi kelas juga sudah ada sebenarnya penanganan kasus-kasus, cuma kan biasanya tidak menjadi referensi, hanya sekedar tulis. Nah itu perlu kita bacakan, dan yang lebih penting menjadi referensi di dalam hati kita, di dalam ingatan kita minimal. Nah suatu kasus kan kadang-kadang berulang, baik berulang di sini atau berulang di tempat lain. Nah, itu jadi sangat penting juga kita untuk sebagai kepala sekolah itu untuk sharing dengan rekan-rekan kepala sekolah yang lain. Tidak harus resmi, maksud tidak harus dalam kegiatan PKKS atau pertemuan kepala sekolah, itu juga kita ngobrol setiap hari dengan ngobrol santai atau apalah grup-grup WA yang grup guyonan dan sebagainya, itu kan bisa menjadi sarana kita untuk saling curhat, saling sharing kasus-kasus yang ada, sehingga ketika terjadi di sana, di sini juga bisa mengambil hikmah untuk referensi, barangkali kasus itu terjadi di sini. Jadi kepala sekolah itu penting untuk bersosialisasi. Sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Oh iya, Pak Teguh, luar biasa sekali pertemuan kita pada hari ini. Apa yang tadi Pak Teguh sampaikan, yang menjadikan penambahan wawasan bagi saya, Pak Teguh. Saya selaku CGP dalam hal ini dan selaku teman dari Pak Teguh mengucapkan banyak terima kasih Pak Teguh atas waktu yang sudah diberikan kepada saya di dalam memenuhi tugas saya sebagai CGP. Sekali lagi saya mohon maaf barangkali di dalam saya meminta bantuan Pak Teguh di dalam wawancara ini banyak mengganggu atau istilahnya waktu Pak Teguh menjadi tersita. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kiranya itu Pak Teguh, karena ada kepala sekolah lain yang harus saya wawancarai, sehingga dengan ini saya langsung saja mohon pamit, karena ini juga sebentar lagi harus saya buatkan refleksinya dan saya jadikan sebuah narasi atau artikel untuk segera diturunkan. Kiranya itu saja Pak Teguh, saya mohon pamit. Oke, Mak, terima kasih atas kunjungannya. Mohon maaf hanya seperti ini yang bisa kami berikan pada jenengan. Kalau bermanfaat ya monggo, terima kasih sekali. Kalau tidak ada isinya ya seperti itulah kami hanya berdoa semoga Mas Hadi sukses dalam program guru penggerak ini, PPGP pendidikan guru penggerak, sehingga bisa lulus dengan baik. Amin. Sesuai target waktunya. Amin. Mudah-mudahan harapan kita semua dapat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tadi Pak Teguh sampaikan sangat bermanfaat bagi saya, dan tentunya sangat bermanfaat bagi kegiatan CGP secara khusus ke depannya. Saya Pak Teguh, saya mohon pamit. Nggih, matur nuwun sanget. Sama-sama.